datang ke hotel, memberitahu Kak Jin bahwa dia hanya punya 15 menit terakhir. Jika dia masih tidak bisa dibujuk, pasukan khusus akan dikirim untuk membawanya pergi secara paksa. Dan Walker adalah buronan yang kabur. Saat penangkapan, boleh menggunakan senjata. Polisi memeriksa sekeliling, tidak menemukan keanehan, lalu segera meninggalkan toko perhiasan. Setelah semua orang pergi, Nick masuk ke brankas dengan Sandy. Mereka mengukur pintu baja, lalu dengan mesin membuat lubang kecil di atasnya, kemudian menuangkan cairan kimia lewat corong, memasukkan paku baja, lalu memukulnya keras dengan palu. Kunci rumit itu pun terbuka mudah, di dalamnya penuh koleksi perhiasan Aito. Namun anehnya, Nick sudah mengobrak-abrik seluruh brankas itu, tapi berliannya tetap tidak ditemukan. Pada saat yang sama, pihak kepolisian telah mengeluarkan perintah, bersiap untuk melancarkan serangan paksa. Tentu saja Jin tidak setuju, kini dia sudah percaya pada Walker, tahu bahwa pria itu masih butuh waktu. Jadi Jin langsung pergi ke ambang jendela, menempatkan dirinya dalam bahaya juga, agar polisi tidak berani bertindak gegabah lagi. Tepat saat Walker hendak mengatakan sesuatu, suara adiknya terdengar di telinganya bahwa tidak ada berlian sama sekali di brankas. Jinji saat itu juga menyadari keanehan Walker. Karena sudah begini, dia terpaksa mengakui rencananya bahwa jika dia menemukan berlian di toko perhiasan, dia bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Tapi sekarang berlian itu tidak ada di dalamnya. Walker hanya bisa menjalankan rencana cadangan dan mengambil risiko. Tak lama, alam toko perhiasan berbunyi. Pause. Mendengar itu, Aiden langsung tegang dan segera membawa orang untuk memeriksa brankas. Namun di hadapan brankas yang berserakan, ekspresinya tidak berubah. Pause. Ia malah mengeluarkan kartu akses dan menggesekkannya ke dinding. Ternyata ada ruangan tersembunyi lain di dalamnya yang memerlukan kata sandi dan pemindaian wajah untuk masuk. Melihat berlian sebesar telur dinosaurus di depannya, Aiden menghela napas lega. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk membawa berlian itu bersamanya. Baru setelah itu dia bisa merasa tenang. Tapi tak disangka, begitu dia kembali ke kantor, dia sudah ditodong pistol. Nick sudah lama menunggu di sana. Karena berliannya tidak ditemukan, biarkan Aidan sendiri yang membawanya keluar. Di saat hidup dan mati, Aidan hanya bisa patuh, membiarkan kedua orang itu mengambil berlian. Sebelum pergi, Nick juga meminta pihak lain untuk mengunci dirinya di brankas. Setelah berhasil, keduanya segera ke lobi hotel, menyerahkan berlian itu ke resepsionis untuk disimpan. Orang tua ini juga kaki tangan mereka. Nanti akan mencari kesempatan untuk bertemu Walker. Karena terburu-buru, Nick tidak menyadari celah di dalamnya. Brankas yang mengunci Aiden sama sekali tidak berat. Dia menyeret dirinya sendiri ke telepon, memberitahu kapten polisi tentang berlian yang dirampok, memerintahkannya untuk segera menangkap Walker, dan menginterogasi keberadaan berlian itu. Jika kebenaran sampai terungkap, maka konsekuensinya akan sangat tak terbayangkan. Kapten pun tak berani menunda-nunda, segera memerintahkan tim SWAT untuk